meskipun disebutkan, diceritakan, diinformasikan oleh Allah Adam itu terbuat dari tanah, jangan dipahami kemudian dibentuk dari tanah ya bonekanya, kemudian diucapi kun fayakun jeder langsung jadi manusia tanpa proses. Semua itu mengikuti proses yang alamiah seperti yang kita lihat di sekitar kita. Nah, bagaimana proses dari turab menjadi bayi itu diceritakan oleh Al-Quran di dalam surat Mu'min ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tifla. Dialah yang menciptakan kamu sekalian dari tanah yaitu turab. Kemudian dari setetes air mani. Sesudah itu dari gumpalan seperti darah atau alaqah. Kemudian kamu sekalian dilahirkan sebagai seorang anak. Jadi sangat gamblang Al-Quran menceritakan bahwa turab itu tidak langsung dibentuk menjadi seorang manusia. Melainkan diproses dari turab ya, kemudian menjadi nutfah, dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah dan seterusnya. Itu dalam banyak ayat diceritakan oleh Al-Quran sampai kemudian dilahirkan sebagai seorang manusia. Di mana proses itu terjadi? Tentu saja di dalam rahim. Jadi tanah itu ya disaripatikan, itu ada di ayat yang lain lagi. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, gitu ya. Allah menciptakan al-insan manusia min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Jadi ada proses-proses yang harus difahami secara ilmiah, jangan kemudian difahami secara sangat sederhana ya, konvensional tradisional dengan tanah dibentuk jadi patung, diucapi kun fayakun jadilah manusia. Bukan begitu, meskipun Allah bisa melakukan itu sangat mudah, tetapi yang diceritakan Al-Quran bukan itu. Yang diceritakan Al-Quran itu tanah itu diproses menjadi saripati. Saripatinya menjadi turab ya. Turab itu diproses lagi di dalam rahim menjadi sel mani atau air mani, menjadi gumpalan seperti darah, kemudian terus daging, ada tulangnya dan seterusnya, dibentuk di dalam rahim sampai kemudian terlahir menjadi seorang manusia. Pembentukan manusia di dalam rahim itu kemudian diceritakan lagi di ayat yang berbeda. Misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu di dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi gamblang sekali Allah menceritakan di dalam Al-Quran proses penciptaan manusia itu pada umumnya semuanya, termasuk Nabi Adam yang katanya dari tanah, kita juga dari tanah, Nabi Isa juga dari tanah, semua itu diproses di dalam rahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menciptakan ya, yang yusawwirukum membentuk tubuh kita ya, fil arham di dalam rahim kaifa yasha sebagaimana Dia kehendaki. Jadi prosesnya sangat jelas di dalam rahim. Sejarah peradaban manusia, antropologi menggambarkan setelah Homo erectus itu muncullah peradaban manusia yang lebih tinggi yang disebut sebagai Homo sapiens. Homo sapiens inilah yang sesungguhnya berada dalam wilayahnya Nabi Adam itu. Atau Nabi Adam inilah sesungguhnya yang berada di dalam kelompok Homo sapiens ini. Jadi kalau dipertanyakan siapakah ibunya Nabi Adam, maka ibunya itu adalah dari kelompok yang belum Homo sapiens, yang masih berada dalam Homo erectus. Loh, bagaimana bisa terjadi itu? Sangat mudah. Bagi Allah untuk mengubah genetika dari Homo erectus menjadi Homo sapiens. Terjadinya di mana? Bukan di luar rahim, tetapi di dalam rahim. Jadi semua itu terjadi di dalam rahim. Terus ngeten nggih kula cerita ini kita niati taqarrub ilallah. Cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran niku benten-benten. Biasanya rasi kacau itu namung malakul mauti, yo kacau tenan. Tapi yo upi yo malaikat, mbok nyek yo kena, ora nyek yo kena. Mangkeli yo malaikat,
Mbok dukung yo kacau yo ana kacau. Sama rata protes kula, Gus malaikat barani kacau ora ora ilmu ne, soalnya ngono, soalnya malaikat. Allah niku gak ada keputusan teng langit sak pitu. Nah, Adam niku saking lemah. Lemah niku bahasa Arab tinin. Tin niku saged disifati lazim, nggih, mintinil lazim, lemah sing lengket. Riyen niku lemah nggih lemah sing kita tempati. Niku ngono tenan nggih, sanggep mawon ngenang jasane Nabi Adam. Malaikat Jibril itu malaikat sing cerdas. Iso ijtihad. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem, ape tak gawe Adam, ape tak gawe manusa. Bareng medun teng bumi, badhe diciduk di bekem Jibril dipendet. Jarene mak jare bumi, a'udzubillahi minka. Aku manggon bumi dikersakno Allah. Kok kowe ujug-ujug njupuk iku piye? Aku njuk perlindungan Allah sangka kelakuanem ape njupuk bumi, njupuk aku. Jibril balik. Bareng ditakoki pangeran, "Jibril, aku kok balik?" Niku Gusti nyuwun perlindungan jenengan. Lah kula terus rawani nyuwun perlindungan apa? Jenengan. Jibril gak disalahno pangeran, perlu dicatat Jibril gak disalahno pangeran. Akhirnya Allah ngutus Mikail. Mikail malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. Mikail, aku ngkon Jibril ra kasile kowe jubono tanah. Bumi ya pancet, muni a'udzubillahi minka. Ora iso aku yo perlindungan Allah. Nah, jasadku ora oleh kurangi. Fisikku ora oleh kurangi. Akhirnya malaikat Mikail balik. Lah ora entuk tanah, Kel. Niku nyuwun bawah jenengan kula yo rawani. Jadi intinya malaikat itu kena gertak dengan nyebut asmane Allah. Nah, sebenarnya mungkin akhir kena gertak. Ya aku kaulane Allah ndak kok siksa iku. Mau tak latih, mriki ana kitab. Beduwe nyali, ngadi malaikat beda apa? Nyali. Lah malaikat karo kacau iku malaikat mati. Akhirnya Allah ngutus malakul mauti. Israil itu. Kan populer, dalam Israil itu populer. Jupukno tanah Israil ning bumi. Bareng bumi muni a'udzubillahi minka jabe bumi. Aku luwe a'udzubillah dikongkon kok gak kasil. Iku perkara. Walane malakul maut iku mari perkara tenan. Dadi Jibril itu digertak Allah wedi. Mikail digertak Allah wedi. Bareng malaikat mati digertak bumi a'udzubillahi minka jare malakul maut. Aku luwe a'udzubillah dikongkon kok gak kasil. Tetep ae dijupuk. Lah ini penting kula aturaken. Mun walhasil akhire Adam digawe. Bareng digawe. Nggih, digawe be pangeran dibaro 40 tahun iku nganti kering. Wong tanah tak genggam ae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 napa? Lagi dibaro be iblis iku dileboni kok ngarep kok mburi. Sangka cangkeme dileboni nganti diburi. Bolak-balik bolong. Bareng bolong be iblis digo dolanan ditiup. Bareng ditiup muni. Jare iblis, wah iki enteng, masih dadi wong pilihane pangeran sampean tep enteng, wong bolong kabeh. Dadi bolong digodhog dhuwit ya gelem wedokan. Ya wong bolong. Kok dino iku perkarane barang apa-apa. Lah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe orang dicekel manusa jarung tak tahu gabung setan. Mulane setan paling akeh ning BI umrene tukang ngambung dhuwit sedurunge dicekel napa? Manusa. Dari kitab-kitab tasawuf, bentuk takbir kodi ora roh, dari kancaku. Lho Gus, yo dhisik menungso lho, Gus wong tetep wae sing gawe menungso. Lampu iso dhisik setan. Bobat ngetoke. Boten iki rumono tenan. Tapi pangeran iku gak ada. Nggih, sajane ra iso diarani pemikiran, tapi gampangno istilah. Pangeran iku gak ada pemikiran. Nah, menungso sing lemah iku duwe kelebihan iku justru dadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat iku wajar wong gajah, tapi nak semut kuat iku aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu akeh. Diparingi ilmu akeh terus Allah dawuh ning malaikat, nggih malaikat sing teng kelompok iblis wae nggih. Niku rungono tenan. Kowe iku sujud ning tanah iki sing saiki tak gawe Adam. Terus iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman, lebih lama membaca tasbih, kok kon sujud ambek ibasarin kholaq otahu min solsolim min hamaim masjid. Wes sangka lemah, bolong, mambu, gak kanggo.
Jadi wis ketok setan kurang ajar tenan. Wong pangeran ra tau marai dekne sifate turok, sifate lemah, tapi dekne bisa sifati min solsolim, min hamaim. Mergo dekne tau jajak. Bareng tenan dek pangeran lemah sing dhe sifat ada rongganya tadi. Nirwana. Sebab itu manusia itu masih sawangane rapat lah. Ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Adekan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama ini teng kitab-kitab samawi. Niku bareng roh simaril jannah, buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoke pas napa pangkale fasiden, pangkale paha. Nggih, pas pangkale paha. Niku wis kepengin ngadeg. Ape mek simaril jannah, buah-buahan swarga. Terus Allah dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal. Manusa iku kesusu. Iblis apa seneng? Wong rong dadi wis bedigasan apa meneh nek wis dadi. Perkarane roh. Ora buahe napa? Akhire roh iku ora tok sikil. Mulane wong nek diketok sikile ku jek urip. Perkarane roh iku rong tok napa sikil. Ya nek umpama roh tok sikil lara kuwi, agar ketok sikilem mati. Lha iku